Penerbitan Perpu Cipta Kerja menuai kritik tajam, bahkan disebut melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi. Isi Perpu Cipta Kerja juga dinilai berpotensi merugikan pekerja seperti soal formulasi upah, aturan kontrak, tenaga kerja asing, hingga jumlah hari libur. Namun pemerintah membantah. Atas dasar kegentingan, Perpu Cipta Kerja sangat dibutuhkan dan tak menyalahi prosedur. Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Di tengah hingar-bingar perayaan Tahun Baru, pemerintah memberikan kado bagi masyarakat dengan resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Perpu nomor 2 tahun 2022 ini sontak menuai kritik. Bahkan keputusan presiden ini dianggap melecehkan Mahkamah Konstitusi. Lalu apa kata fakta? Perpu ini resmi diterbitkan pada hari-hari terakhir tahun 2022 yaitu pada 30 Desember. Dari dokumen yang telah dirilis, Perpu ini berisi 1.117 halaman dengan 186 pasal. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK, yaitu 1.187 halaman dengan jumlah pasal yang sama. Sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial, Perpu Cipta Kerja juga diklaim dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja. Namun faktanya justru ada sejumlah pasal yang berpotensi merugikan pekerja. Pertama, terkait dengan formulasi penetapan UMK yang dapat berubah-ubah berdasarkan variabel ekonomi, inflasi, dan juga indeks tertentu. Lalu pasal terkait dengan tenaga alih daya atau outsourcing yang diperbolehkan di segala jenis pekerjaan. Selanjutnya, pasal terkait dengan PHK yang memberikan ruang subjektivitas bagi perusahaan untuk menentukan seorang karyawan bisa dipecat atau tidak. Selanjutnya, pasal terkait PKWT yang masih belum diperbaiki. Perpu Cipta Kerja juga tidak memperketat aturan izin TKA untuk masuk ke Indonesia. Hal lain yang perlu disoroti adalah Perpu ini menghapuskan hak untuk libur 2 kali dalam seminggu dan Perpu ini mengatur 6 hari kerja dan 1 hari libur. Aturan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri pun telah menuai gelombang penolakan sejak disahkan pada 2 November 2020. Setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Putusan MK nomor 91 menyatakan undang-undang ini cacat secara formal dan prosedur sehingga diminta untuk diperbaiki dalam tenggat waktu 2 tahun. Namun seakan mengambil jalan pintas, Presiden Jokowi justru menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember sehingga putusan MK gugur. Selanjutnya, Perpu ini akan dibawa ke DPR untuk ditentukan ditolak atau diterima. Kami kaget ya di tanggal 30 Desember 2022 ini pemerintah melalui Presiden Pak Jokowi mengeluarkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya malah ada perubahan-perubahan secara material. Saya kira perubahan materialnya itu malah menguntungkan pekerja buruh, namun ketika kami sudah membaca, menganalisa ternyata malah makin merugikan. Isi Perpu ini sendiri pasal-pasal yang memang sangat merugikan pekerja itu bagian mana saja sih yang paling krusial? Yang seharusnya kontrak itu yang sebelumnya kan dibatasi 3 tahun tuh, diperpanjang 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang terus-menerus alias seumur hidup gitu loh. Nah bagi dunia usaha ada sedikit sisi positif, yaitu dibukanya ruang untuk UMKM yang lebih dipermudah. Ini untuk dunia usaha. Tapi kalau ditanyakan untuk pekerja buruh, nggak ada sama sekali. Ada, tapi ini lagi-lagi dijadikan jargon yang salah juga. Bahwa ketika kontrak 1 tahun mereka selesai, mereka mendapatkan JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi perlu diingat, saya luruskan di sini, JKP itu bukan dananya pemerintah, itu dananya buruh juga. Kan dia diambil daripada BPJS Ketenagakerjaan gitu loh. Mengutip apa yang disampaikan Pak Mahfud MD. Ya kalau kayak gitu uji lagi aja katanya ke MK. Mau sampai kapan? Ini kan udah kayak lingkaran setan aja, muter aja. Presiden memiliki wewenang dan hak untuk menerbitkan Perpu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Perpu Cipta Kerja ini pun diterbitkan dengan alasan kegentingan. Salah satunya ancaman resiko ketidakpastian global, lalu kenaikan harga energi dan pangan, serta terganggunya rantai pasokan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Konflik Rusia-Ukraina juga disebut sebagai penyebab.
Namun intinya Presiden Jokowi menyebut ekonomi Republik Indonesia di tahun 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan juga ekspor. Alasan-alasan tersebut diklaim telah memenuhi parameter kegentingan memaksa. Putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu benarkah pemerintah begitu berambisi menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga memaksakan dengan menerbitkan Perpu ini? Bentuk tidak hormatnya Presiden Joko Widodo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi telah melecehkan putusan MK, karena putusan MK tidak dilaksanakan sama sekali, tidak dihirau gitu. Ya Pak, dengan adanya Perpu ini terbit, putusan MK kan berarti sudah gugur. Lalu pemerintah pun menyampaikan urgensi-urgensinya. Nah, apakah itu sudah benar? Alasan pemerintah untuk menerbitkan Perpu itu ada bahasan perang dan lain-lain. Itu. Apapun alasannya, tapi kan ini semua menjadi tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal tidak ada pintu lain bagi siapapun, presiden sekalipun, untuk tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara hukum tata negara yang pasti ini adalah langkah yang sangat blunder dari seorang presiden. Nah, kalau isinya yang mau dipersoalkan, silakan gitu. Tetapi kalau prosedur udah selesai, ada istilah hak subjektif presiden itu apa? Di dalam tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden, tidak ada yang membantah sekali satu pun. Mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngerti kayak gitu. Perpu Cipta Kerja faktanya tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Kini bola panas Perpu Cipta Kerja dikembalikan ke DPR RI. Akankah Perpu ini ditolak atau diterima? Saya, Raisa Nadia dan juru kamera Damar Wicaksono. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.